Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 648 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Haleluya,
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah ke-7 dan ke-8. Titah ke-7, jangan engkau berzinah. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Terima kasih Tuhan.
epistel pada minggu ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai ayat 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Itulah
Warta jemaat pada minggu ini dapat dibaca pada warta jemaat yang dibagikan melalui WA Group di masing-masing daerah. Persembahan-persembahan yaitu persembahan minggu keluarga, persembahan bulanan, diakoni huria, ucapan syukur dan lain-lain dapat ditransfer melalui Bank BCA atas nama Bendahara Huria. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan di tengah-tengah gerejanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di dalam ibadah minggu ini tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya kepada kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah terang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini dalam kalender gerejawi disebut sebagai Minggu Trinitatis. Untuk menjelaskan Trinitatis, kita perlu kehati-hatian. Terlebih untuk menjelaskan perbedaan 3 kepribadian Trinitatis dan menjelaskan bagaimana hubungan ketiganya. Di dalam Trinitatis, 3 pribadi Allah itu bukanlah menyatakan bahwa pribadi Allah itu terpisah atau pribadi Allah itu berlawanan satu dengan yang lain. Sebab pribadi Allah itu selalu dalam sebuah relasi atau hubungan. Topik Nats Khotbah ini ingin menekankan kepada kita kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kita akan melihat di dalam Nats Khotbah ini bagaimana kemuliaan Allah itu di hadapan manusia dan dalam relasinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Alkitab memang kita tidak menjumpai kata Trinitatis. Tetapi di dalam Alkitab bukti dan keterangan Trinitas banyak sekali diberitakan. Ketiga pribadi Allah berelasi sedemikian intim hingga yang satu memasuki ruang yang lain. Begitu juga yang satu memberi ruang dalam sebuah persekutuan kasih dan kehidupan.
Alkitab menerangkan bahwa ketiga pribadi itu berkarya bagi dunia, bagi kehidupan manusia secara bersama-sama. Pribadi Allah itu dialah yang mencipta, dialah yang menyelamatkan, dan dia juga yang menyempurnakan. Kita akan melihat bagaimana Allah menciptakan semesta di dalam Sang Anak hadir memberi hidup dalam kuasa Roh Kudus dan menuntun seluruh semesta ini untuk memasuki sebuah persekutuan kasih dan penyempurnaannya. Nats khotbah ini memberitakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, atau disebut dalam bahasa Latinnya dengan imago Dei. Keserupaan dengan gambar Allah merupakan keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menguasai seluruh ciptaan Allah ini. Berkuasa atas ciptaan Allah tidak boleh dipahami sebagai tindakan yang semena-mena atau tindakan yang merusak, bahkan tindakan yang mau menghancurkan ciptaan Allah. Apa sih maksud dari segambar serupa dengan Allah? Maksudnya adalah bahwa Allah mampu menunjukkan kehadirannya ke dunia ini untuk masuk ke dalam kehidupan manusia, agar manusia dapat menunjukkan kemuliaan Allah itu di dalam hubungannya dengan sesamanya, di dalam hubungannya dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Di dalam kitab Kejadian kita akan menemukan bahwa Allah yang kita sembah itu rupanya tidak seperti patung yang mati atau bisu yang dapat diberhalakan manusia. Proses penciptaan alam semesta menunjukkan bahwa Allah itu hidup dan Allah itu rupanya bekerja sampai akhir kehidupan manusia. Allah mengetahui apa yang baik dan apa yang patut diberikan kepada manusia. Bahkan Alkitab berkata, sekalipun manusia kita berdosa di hadapannya, bahkan kita lari menjauh daripada Tuhan, Allah tetap hadir menjumpai kita untuk mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Saudara-saudara, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa keberdosaan kita membuat kita tidak lagi segambar rupa Allah. Apakah pendapat itu benar? Manusia tetap gambar dan rupa Allah. Sebab kehadiran manusia ini adalah perwakilan Allah di dunia untuk menunjukkan kasih-Nya. Oleh karena itu manusia harus tetap bergantung pada Allah untuk menerima bimbingan dan arahan darinya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, itulah yang membuat manusia itu kehilangan kemampuan di dalam dirinya untuk menjadi perwakilan Allah. Dia tidak mampu lagi menunjukkan kasih Allah dan kemuliaannya. Dosa telah menghilangkan kemampuan manusia sebagai imago Dei, sebagai gambaran rupa Allah. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Nats khotbah ini mengingatkan kita bagaimana kebaikan Allah itu di dalam kehidupan kita ini. Di dalam kisah proses penciptaan alam semesta ini, Allah memberikan keistimewaan bagi kita dari ciptaan Tuhan lainnya.
Dan itulah yang perlu kita syukuri dalam hidup ini. Tujuan Allah menciptakan kita dengan segambar rupa dengan dirinya adalah untuk membangun hubungan Allah itu dengan kita, dengan manusia. Allah tidak akan memisahkan dirinya, terlebih kasihnya dari hidup manusia. Allah tetap setia mendampingi manusia. Saat manusia membutuhkan pertolongan, Allah pasti hadir menyelamatkan kita. Bayangkan bagaimana keadaan Adam dan Hawa. Ketika dia berdosa, dia lari dari hadapan Tuhan. Tetapi Allah tidak seperti itu. Dia hadir memanggil orang yang berdosa itu. Dan dia mengampuni kesalahannya. Kehadiran Yesus ke dunia ini juga menunjukkan bahwa Tuhan datang dan membuka jalan bagi manusia untuk memperbaharui gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Kita akan didamaikan oleh Tuhan Yesus satu sama yang lain, sehingga kita secara bersama-sama berfungsi kembali sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia akan tetap selamanya menjadi gambar rupa Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini jika kita melihat dari lingkungan sekitar kita dan kita mendengar berita dari mass media, memang saat ini kita menghadapi krisis lingkungan. Hasil limbah dari pabrik dan industri yang mengandung racun telah mencemari udara, merusak air minum, dan juga merusak pernapasan manusia. Memang pada saat kita di karantina, pengaruh dari pandemi virus corona telah mengakibatkan menurunnya tingkat polusi. Hal ini disebabkan karena aktivitas kita berkurang di luar rumah. Dan mesin-mesin pabrik tidak berjalan seperti biasanya. Sebelum ditemukannya vaksin penyembuhan virus corona, kita akan memasuki pada kehidupan new normal. Pada kehidupan new normal ini kita disuruh untuk mengikuti prosedur dari medis untuk menjaga kesehatan kita dan kekuatan tubuh kita. Alkitab memberitakan bahwa Allah menciptakan dunia dan seisinya dan melihat semua yang dijadikannya itu, yang Ia ciptakan itu baik adanya. Terlebih kita manusia yang Ia ciptakan sebagaimana gambar dan rupanya. Tindakan untuk menjaga kelestarian ciptaan Allah tidak dapat hanya semasa new normal saja. Tetapi tindakan itu harus sepanjang masa. Menjaga kelestarian ciptaan Allah berarti kita ikut serta berperan memuji kemuliaan Allah. Dan itulah sarana untuk memperindah persahabatan antar manusia dengan sesamanya. Kita tidak boleh melupakan karya Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan manusia, yang membebaskan segala ciptaan Allah lainnya, bahkan juga dunia ini. Marilah kita aktif memfungsikan diri kita ini sebagai gambar dan rupa Allah di dalam pelestarian ciptaan Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam tahta kerajaan-Mu, dan Engkau melihat kami Tuhan, seluruh umat-Mu yang Kau kasihi, sedang bergumul menghadapi pandemi virus corona ini. Tuhan, kami sadar bahwa pandemi ini
membuat kami akan semakin merendahkan hati kami kepadamu. Kami adalah manusia yang lemah, yang tidak dapat melawan kuasa-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau bantu kami, Engkau lindungi kehidupan kami. Terlebih Tuhan, sebelum ditemukannya vaksin pandemi virus corona, kami akan memasuki kehidupan baru, kehidupan new normal. Kami tahu Tuhan, kami akan berada di tengah-tengah virus tersebut. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau di depan kami, beserta kami melindungi hidup kami, dan membebaskan kami Tuhan dari virus itu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan new normal, kami pasti akan menjaga juga kekudusan tubuh kami. Ajari kami Tuhan, seperti firman yang kami dengar, supaya kami juga ikut terlibat di dalam pelestarian ciptaan-Mu. Supaya apapun yang kami lakukan Tuhan, di dalam kegiatan itu dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga seluruh jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, jika mereka dalam keadaan sakit, Engkau berikan kepada mereka Tuhan kesembuhan. Jika mereka di dalam pergumulan mereka, Engkau juga Tuhan memberikan hikmat-Mu, supaya mereka juga Tuhan dapat menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan di dalam hidupnya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga setiap pelayanan yang berlangsung di dalam gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan, dengan keadaan seperti ini pun, kami dapat bersukacita dan mensyukuri waktu ini untuk memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Tuhan keluarga kami, supaya keluarga kami juga dapat menjadi teladan di tengah-tengah sesama kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sedang
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia. Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan pada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau melimpahkan kepada kami, oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami pemilik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.